Pada saat pembuktian, Polres Kupang mengakui bahwa telah terjadi penghilangan bukti tersebut. Anehnya, Polres Kupang menggunakan bahwa tidak cukup bukti. Nah, tidak cukup bukti, saksi-saksi dihilangkan, BAP. Terus bukti surat yang dijadikan dasar laporan ada dibuktikan. Tidak cukup bukti dari mana? Tidak ada alasan sama sekali Polres untuk menutup kasus ini. Dengan demikian, dengan pengakuan Polres di dalam fakta, di dalam persidangan bahwa BAP tersebut hilang, maka saya minta kepada Mabes Polri atau Polda NTT bentuk tim dan periksa penyidik-penyidik yang ada karena diduga kuat ada permainan dalam hal penghilangan BAP. Selamat pagi Pak. Ya. Ini kami ingin tahu terkait dengan dalil permohonan pra oleh Bapak terhadap Polres Kupang tentang penghilangan BAP para saksi dan para terlapor oleh penyidik Polres Kupang. Menurut Bapak apa benar demikian? Oke. Berhubungan dengan pertanyaan saudara tentang penghilangan BAP para saksi maupun para terlapor, itu atas laporan polisi Bapak Benyamin Ale berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen yang digunakan dalam sidang perdata Pengadilan Negeri Walmasi, di mana pada saat pembuktian perdata tersebut, setelah selesai dari putusan, ternyata diduga dokumen yang digunakan oleh para terlapor yakni SNL dan AB itu diduga palsu, sehingga Bapak Minmale pada tahun 2019 melaporkan oknum-oknum terlapor itu yang menggunakan dokumen itu dalam sidang perdata ke Polres Kupang, dan Polres Kupang mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan KUHP, maka dilakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi yang ada maupun bukti-bukti surat disita. Nah, pada saat disita dan BAP para terlapor maupun para saksi dan saksi pelapor, ada ditemukan 2 alat bukti, sehingga pada tanggal 13 September 2019 penyidik Polres Kupang menaikkan ke tingkat penyidikan. Dalam artian sudah cukup 2 alat bukti sehingga penyidik menaikkan status menjadi penyidikan. Akan tetapi pada tahun 2000 kalau tidak salah, penyidik yang sedang menangani perkara ini dimutasikan ke Polres Nagakeo, kemudian kasus ini diendapkan sampai 2022. Kemudian ketika diendapkan itu, secara tiba-tiba ada laporan ke Polda NTT berhubungan dengan penghilangan dokumen BAP yang ada. Maka penyidik yang dipindahkan nama Bosco Heuk itu diperiksa di Polda NTT. Dan pada saat itu penyidik menunjukkan tentang tanda terima penyerahan BAP bersama berkas ada. Nah, setelah itu penyidik yang baru kembangkan terus secara tiba-tiba menutup kasus ini, malah menutup kasus ini lagi bukan dasar laporan Bapak Minale tahun 2019 di Polres Kupang, tapi menutup kasus yang ada terjadi di Polsek Amarasi. Ini kan satu kejanggalan. Berikut tentang penghilangan itu, kemarin pada saat pembuktian Polres Kupang mengakui bahwa telah terjadi penghilangan bukti tersebut. Nah, sementara pembuktian penghilangan bukti, tapi anehnya di dalam kesimpulan gelar perkara oleh Polres Kupang bahwa tidak cukup bukti, yang sementara setelah saya baca, kalau tidak salah saya baca daripada pembuktian dalam sidang pengadilan berhubungan dengan gelar perkara itu yang dinyatakan bahwa tidak cukup bukti itu adalah kasat res menerangkan bahwa berdasarkan pada putusan pengadilan perdata tingkat pertama sampai di Mahkamah Agung sehingga tidak cukup bukti. Tapi ingat bahwa laporan kami menggunakan dalam sidang perdata, bukan menggunakan dalam sidang pidana. Nah, kalau tidak cukup bukti menurut hukum, harusnya kalau didasarkan pada seperti jawaban daripada Polres, harus mengacu ke pasal 109, berarti bukan perbuatan pidana. Kalau merujuk kepada karena dia pun jawabannya tidak cukup bukti, sementara digunakan dasar bahwa menutup adalah pasal 109, maka bukan perbuatan pidana. Kalau merujuk pada putusan perdata, ini yang aneh di situ. Ingat bahwa undang-undang juga mengatur tentang kalau ditemukan bahwa dokumen itu digunakan itu palsu, dilaporkan, maka upaya hukum itu adalah PK. Nah, PK itu juga diatur juga dalam Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung, di mana pasal 67 sangat jelas bahwa ketika laporan pidana terbukti tentang penggunaan dokumen itu, maka itu masuk kategori tipu muslihat dan itu digunakan sebagai PK. Tapi anehnya Polres Kupang menggunakan bahwa tidak cukup bukti.
Nah, tidak cukup bukti, saksi-saksi dihilangkan, BAP. Terus bukti surat yang dijadikan dasar laporan ada dibuktikan. Tidak cukup bukti dari mana? Tidak ada alasan sama sekali Polres untuk menutup kasus ini. Dengan demikian, dengan pengakuan Polres di dalam fakta, di dalam persidangan bahwa BAP tersebut hilang, maka saya minta kepada Mabes Polri atau Polda NTT bentuk tim dan periksa penyidik-penyidik yang ada karena diduga kuat ada permainan dalam hal penghilangan BAP yang ada. Terkait pembuktian di persidangan seperti apa? Nah, kalau pembuktian di apa? Bagi saya terbukti semua. Bukti yang dikumpulkan sebagai objek laporan pidana dibuat dalam sidang. Ingat bahwa di dalam SP2HP itu para terlapor mengakui kesalahan bahwa mereka tidak pernah mengukur tanah. Kedua lagi, mereka juga pengukuran itu hanya didasarkan pada ada peta di Polres Kupang, di BPN Kabupaten Kupang tercatat atas nama Isabaat. Karena ditahu bahwa ada peta di situ, maka di petak-petak peta berdasarkan sertifikat yang ada. Sementara pemegang sertifikat menerangkan dia tidak pernah memiliki tanah, dia tidak pernah mengukur tanah, yang tertulis dalam sertifikat atas nama dia tidak benar. Itu menurut daripada terlapor sertifikat atas nama yang bersangkutan. Harapan dari permasalahan seperti apa? Kalau bagi saya harus hajar, itu masuk tindak pidana kok. Bagaimana tidak cukup bukti? Nah itu kita membuat kabur hukum. Memang benar ada pendapat, ada ahli bahwa hukum pidana hukum yang paling jelek. Tapi saya rasa bahwa berdasarkan pada penyidik Polres Kupang, saya dengan Kapolres yang baru saya minta supaya kalau bisa luruskan tentang pendapat bahwa hukum pidana penjaga hukum yang paling bagus.